Kita ketemu lagi di seri video perkuliahan Elemen Mesin 1. Video kali ini akan berisi teori kegagalan untuk beban yang dinamis. Jadi bebannya merupakan fungsi dari waktu, berubah-ubah terhadap waktu. Nah, presentasi ini berisi slide milik Dr. Bazzone yang bekerja di Universitas King Fahd, Departemen Mechanical Engineering. Nah, asumsinya adalah Anda sudah melihat atau sudah menonton beberapa video yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, sudah diposting sebelumnya. Nah, sehingga ada ide lah sedikit mengenai apa sih sebetulnya efek dari dynamic loading itu. Tuh. Setelah menonton itu video tersebut, terus lalu kemudian pada kali ini kita mulai akan menggali konsep-konsep kuantitatif sehingga kita bisa menghitung. Nah, kita langsung saja. Pada video-video yang saya minta Anda untuk menonton, di video tersebut ditunjukkan mengenai bagaimana pengujian sifat material sehubungan dengan beban dinamis. Ya. Nah, mesin ujinya atau metodologi pengujiannya sudah ditonton, namanya adalah uji lentur Moore. Ya. Lalu kemudian apa yang diuji? Yang diuji adalah sebuah spesimen yang harus memenuhi beberapa ketentuan, ukurannya, kekasaran permukaan, lalu kemudian berbagai macam bentuk. Ya. Nah, selain spesimen ini, kemudian juga konfigurasi tumpuannya, yaitu tumpuannya seperti dilihat di sini, ditumpu dengan bearing di kiri dan kanan, lalu kemudian diberi sebuah beban dengan konfigurasi seperti ini, ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi kalau semuanya dikondisikan seperti ini? Pertama, tentunya diagram momen lenturnya akan ada sebuah daerah, yaitu ini kalau daerahnya ini kita tarik ke bawah. Nah, daerah ini punya karakteristik tegangan gesernya 0, sehingga momen lenturnya otomatis konstan. Nah, daerah inilah yang kita perhatikan kelakuannya. Nah, lalu kemudian pembebanannya membuat si daerah ini punya beban seperti ini. Jadi bebannya bentuknya sinusoidal dan betul-betul simetri positif terhadap negatif. Makanya di sini mungkin nggak gitu kelihatan ya. Ini garis tegangan sama dengan 0. Nah, sehingga kita sekarang melihat, oke, kalau kayak gitu, di daerah kritis tersebut menerima beban yang bentuknya sinusoidal dengan garis tengah sama dengan 0. Lalu kemudian beban ini divariasi, ya, dari mulai kecil sampai ke besar. Ya. Nah, lalu kemudian yang teramati adalah sebagai berikut. Ya. Yang teramati adalah ada kurva semacam ini. Nah, bagaimana kita membaca kurva semacam ini? Nomor 1, apa sumbu horizontal dari kurva ini? Sumbu horizontalnya adalah berapa putaran yang terjalani oleh si
spesimen yang warnanya merah tersebut. Ya. Berapa putaran sebelum dia patah. Ya. Nah, kemudian ini diplot. Diplot misalnya seperti ini. Jadi plot ini menunjukkan bahwa kalau dia kita kasih beban sebesar ini, ya, lalu ternyata dia patah setelah 10 putaran. Ya. Nah, lalu kemudian bebannya divariasi, ya, divariasi, dinaikkan, diturunkan. Nah, kemudian dapatlah titik-titik seperti yang terdapat di situ. Nah, lalu kemudian coba kita lihat kasus yang lain. Nah, ini kasus yang kedua, bebannya kita turunkan, jadi cuma sampai di sini. Terus kemudian kita tarik ke kanan, ketemu datanya, kita lihat, oh ternyata dia patah jadi 2 setelah hampir sekitar 10.000 putaran. Nah, lalu kemudian kita turunkan lagi, misalnya kita turunkan di sini. Nah, ini. Nah, kemudian ternyata yang kita lihat adalah dia tidak patah. Ya, jadi kalau di sini kita lihat, oke, kalau kayak gitu, akibat dari pengujian Moore ini ada 2 macam, ada yang patah, ada yang tidak. Dan pada saat kita koleksi si hasil pengujiannya, kita melihat kurang lebih kalau kita menggunakan skala seperti ini, yaitu logaritma untuk sumbu mendatar dan linear untuk sumbu vertikal, maka kita melihat bahwa ada semacam kayak 3 buah daerah. Daerah ini. Ya. Daerah ini adalah daerah low cycle. Kenapa low cycle? Karena hanya butuh sedikit siklus atau putaran sebelum bendanya patah. Ya. Nah, lalu kemudian di sebelah kanan disebut high cycle. Ya. Nah, kenapa? Karena patahnya lebih besar dari 1000 putaran. Bahkan ada yang bisa nggak patah. Nah, lalu selain pengamatan ini, kita juga ingin mengamati yang lain lagi. Yaitu kita lihat ada yang daerah di mana dia pasti patah, ada daerah dia tidak akan patah. Ya, daerahnya mana? Daerahnya kalau kita lihat ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ada daerah kalau udah lewat 1 juta putaran, si spesimen ini nggak akan patah. Nah, kemudian plot ini kita kasih label, ya, kita kasih label. Saya hapus dulu. Pertama, sumbu horizontal. Itu disebut number of stress cycle. Ya. Lalu sumbu vertikal. Sumbu vertikal dinamakan, dikasih nama fatigue strength. Ya. Nah, fatigue strength ini satuannya adalah satuan tegangan. Ya. Jadi gaya persatuan luas. Nah, simbolnya adalah SF, ya mungkin ini agak terlalu kecil, ini kita lihat simbolnya adalah SF, S-nya menyatakan strength, F-nya menyatakan fatigue, ya. Nah, lalu kemudian di sini ada yang spesial dari fatigue strength ini, yaitu yang dia tidak patah, itu yang ini nih. Nah, ini spesial ini ya. Nah, sekarang kalau untuk daerah spesial ini kita punya nama khusus, yaitu yang disebut dengan endurance strength. Ya, ini lambangnya SE, ya, S-nya strength, E-nya endurance. Jadi endurance strength adalah harga fatigue strength di mana spesimen tidak patah. Itu spesialnya endurance strength. Jadi di sini kita melihat sebuah konsep fatigue strength dan sesuatu yang spesial yang namanya endurance strength. Lalu kemudian atribut rezim pembebanan
Ada yang low cycle, patah sebelum 1000 putaran, ada yang high cycle, patah setelah 1000 putaran, atau tidak patah sama sekali. Nah, lalu kemudian ada sebuah angka khusus, 1 juta putaran. Kalau 1 juta putaran spesimennya tidak putus, dia tidak akan putus sampai kapanpun. Nah, demikianlah rangkuman dari pengamatan pengujian Moore, ya. Nah, dalam keseharian kita, kurva ini penting. Sebagai contoh saya presentasikan di sini adalah transmisi sepeda motor, ya. Transmisi sepeda motor tentunya punya 5 atau 6 tingkat rasio, ya. Nah, sekarang di sini saya tampilkan yang gigi 1 dan satu lagi adalah gigi 5, ya. Nih. Pada saat kita mendesain roda gigi ini mendapat pembebanan dinamis, ya. Nah, sehingga kalau dia patah, biasanya patahnya karena fenomena petik atau lelah. Nah, pada saat orang merancang gigi 1, ini gigi 1 yang mana ini, yang warna biru ini. Ya. Pada saat merancang ini, seringkali dia merancang menggunakan daerah ini. Ya, jadi low cycle. Dengan kata lain, gigi 1 itu punya umur. Ya, punya umur sehingga suatu saat dia akan patah. Nah, tentunya kita tanya, pada kenyataannya gigi 1 nggak pernah patah, itu sebabnya apa? Karena kita tidak pernah membebani gigi 1 kita sampai maksimum power dari sepeda motor engine tersebut, ya. Kita membebaninya hanya untuk ya mungkin 15% dari power maksimum yang dimiliki engine. Nah, beda dengan gigi 5. Kalau gigi 5 di sini saya lihat ini. Nah, ini nah, kalau gigi 5 kita sering sekali mengoperasikan engine kita pada maksimum powernya dia. Nah, pada saat itu kita merancang gigi 5 ini untuk berada di daerah yang infinite life. Jadi, walaupun engine-nya dioperasikan maksimum power, roda gigi atau gigi yang menyusun gearbox untuk persneling 5 ini tidak akan patah, ya, umurnya tak terhingga. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi bahwa ke semua daerah ini berguna. Kita tidak membatasi kita pada infinite life. Tapi kita juga melihat bagaimana karakteristik yang dioperasikan oleh alat tersebut. Ya, jadi ini yang dalam keseharian kita. Ya. Nah, kemudian di sini kita mau bicara mengenai endurance limit. Tadi sudah disebutkan, endurance limit adalah sebuah harga spesial dari fatigue strength, ya. Nih, di mana umurnya tak hingga, infinite life. Nah, dari pengamatan ternyata terlihat bahwa untuk spesimen Moore, jadi untuk spesimen Moore, ya, untuk spesimen ini, ternyata ada hubungan antara endurance strength dengan ultimate tensile strength. Jadi kalau kita punya informasi mengenai ultimate tensile strength dari uji tarik statis, kita bisa memperkirakan, ya, berapa endurance limit dari material kita. Dalam hal ini kita batasi untuk baja, ya, karena ini yang paling banyak dipakai di pembuatan komponen sebagai material komponen. Endurance limitnya bisa diramal, ya. Nah, di sini dipresentasikan angkanya, ya. Nah, sehingga di sini
kita bisa menggunakan si informasi ini untuk memperkirakan endurance limit. Tidak perlu kita uji di mesin uji bending MOR ya. Nah, catatan. Ini kok ada tanda kutip tunggal di sini. Nah, tanda kutip tunggal ini menyatakan bahwa informasi ini hanya berlaku untuk spesimen si mesin uji MOR tadi ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan bukan spesimen walaupun materialnya sama, ataupun kita menggunakan spesimen untuk tumpuan dan pembebanan yang lain, konfigurasi yang lain dari mesin MOR, maka si tanda kutipnya harus dihapus ya. Nah, makanya di sini ini tidak ada yang bawah ini ya. Ini untuk any kind of loading. Jadi endurance limit ada dua macam. Ada yang punyanya spesimen MOR, ada yang untuk lainnya ya. Dan kita menandai untuk spesimen MOR dengan tanda kutip tunggal. Nah, baik, kita sudah selesai bicara mengenai endurance limit sebagai satu harga spesial dari fatigue strength. Sekarang kita meninjau fatigue strength-nya secara umum. Jadi kalau secara gambar, saya lihatkan di sini. Nah, kita bicara mengenai daerah ini ya. Nah, fatigue strength. Jadi yang ini, yaitu di mana spesimen bisa akan patah pada umur tertentu. Nah, fatigue strength dibagi menjadi dua tadi, yaitu low cycle, di mana patah terjadi sebelum atau tidak lebih dari 1000 putaran, atau high cycle fatigue, di mana patah terjadi lebih besar dari 1000 putaran. Ya. Nah, ini adalah regionnya. Lalu kemudian kita lihat bentuknya juga berbeda, ya, berbeda. Nah, kita tertarik dengan yang high cycle region, ya, di mana patahnya lebih besar dari 1000 putaran. Nah, di sini dia bilang harga dari fatigue strength bisa dinyatakan dengan rumus seperti ini. Ya, di mana N adalah jumlah putaran. Ya, N is the number of cycle to failure. Nah, lalu bagaimana dengan koefisien A dan B-nya? Nah, koefisien A dan B diperlihatkan di sini. Ya. Itu A dan B. Di situ apa yang ada? Oh, di situ ada endurance limit. Jadi endurance limit dipakai untuk menghitung fatigue strength. Apalagi ada ultimate tensile strength (SA). Jadi hasil pengujian uji tarik statik juga dipakai untuk menentukan fatigue strength. Tinggal sekarang yang kita nggak tahu adalah apa ini? Kok ada F? Ya. Nah, kok ada F ini apa? F ini adalah sebuah faktor yang harganya tergantung dari ultimate tensile strength. Ya. Nah, ini biasanya F-nya dipakai dengan menggunakan grafik seperti ini. Jadi diperkirakan. Jadi misalnya kita punya material, terus steel ya. Kita punya material, uji tarik statis memberitahu bahwa si ultimate tensile strength-nya 120.
Lalu kemudian kita tarik garis sampai memotong kurva ini, lalu dari sini kita perkirakan, oh kira-kira harga F-nya 0,82. Kalau harga F udah ketemu, udah kita perkirakan, kita masukkan untuk ke rumus ini. Ya, ini adalah bagaimana menghitung fatigue strength dengan sebagai fungsi dari ultimate tensile strength, endurance limit, faktor F, dan satu lagi jumlah putaran ketika si elemennya atau komponennya patah. Ya. Nah, lalu kemudian kita tadi bicara mengenai pembebanan yang completely reverse. Jadi artinya dia yang simetri terhadap garis nol, yang positif merupakan cerminan yang negatif. Ya. Nah, pada saat ini kita bisa bilang untuk kondisi ini kita bisa meramal si kapan dia itu patah, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Ya. Nah, A dan B sudah dihitung sebelumnya. Ya. Lalu kita sekarang formalisasi. Jadi ini sudah jelas tadi ada low cycle, ada high cycle. Ya. Dan kita bicara di sini untuk material baja ya, yang jelas-jelas menunjukkan ini. Nah, jadi di sini ada tulisannya, steel. Ya, jadi kita memang ya hampir pasti yang kita hitung hanya baja, at least untuk mata kuliah ini. Nah, ini rumusnya sama seperti yang tadi, ya sudah ditunjukkan bagaimana menghitungnya. Nah, di sini hanya diperlihatkan sekali lagi. Nah, ini adalah rumusnya, jadi masih sama dengan yang tadi. Ya, cuma di sini dikasih tahu rumus ini sama aja dengan yang tadi, di mana A dan B-nya ke situ. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau untuk yang daerah low cycle, fatigue strength-nya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi ini, sementara yang rumus yang bawah, ini untuk high cycle. Nah, inilah bagaimana menghitung fatigue strength untuk berbagai area, low cycle atau high cycle. Dari sini kemudian kita maju. Ya. Pada saat kita mendapatkan endurance limit, kita mendapatkannya dari uji lentur mode. Sehingga hasilnya hanya terbatas pada hasil uji lentur tersebut. Nah, kemudian kita di sini tanya, kalau sekarang saya mau pakai material tadi, bagaimana saya menggunakan endurance limit untuk barang saya? Ya. Nah, dari pengujian, dari pengamatan, ternyata ada faktor yang mempengaruhi endurance limit spesimen ketika material tersebut kita pakai untuk komponen kita, untuk operasi kita yang beda. Nah, kalau ditanya apa saja faktor yang mempengaruhi, itu ada seperti ini ya, secara umum, dan masing-masing ada detailnya ya. Nah, kemudian faktor ini tentunya harus dinyatakan secara kuantitatif. Nah, persamaan yang menyatakan faktor-faktor tadi dituliskan dalam persamaan yang disebut dengan persamaan Marin. Waktu kita menguji sebuah spesimen dengan mesin uji Moore, kita mendapatkan endurance limit. Ya.
untuk spesimen. Nah, sekarang saya inginnya mendapatkan endurance limit untuk komponen saya, ya, yang sama dengan uji MOR cuma materialnya. Perhatikan bahwa yang untuk saya tidak ada tanda kutip tunggal, sementara untuk spesimen uji MOR harus ada tanda kutip tunggal. Nah, faktor yang disebut tadi dinyatakan atau diperlihatkan di sini, ya. Ini berbagai faktornya. Jadi rupanya kita punya banyak sekali faktor. Nanti kita terangkan satu persatu. Ya, apa saja? Mulai dari surface condition, size, loading, temperatur, dan macam-macam. Ya. Nah, inilah persamaan marin yang memperlihatkan apa yang harus perhatikan ketika kita menggunakan hasil endurance limit dari pengujian MOR, yaitu berbagai faktor K yang terlihat pada persamaan ini. Ya. Nah, kemudian masih sama, ya, ini masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita mulai dengan faktor yang pertama, yaitu yang disebut dengan surface factor. Ya, dinyatakan persamaan seperti ini. Jadi faktor ini untuk baja, ya. Nah, rumusnya adalah seperti yang terlihat di sini. Oh, jadi rupanya merupakan fungsi dari tensile strength, ya. Kalau merupakan fungsi dari tensile strength, apalagi ternyata ada dua koefisien, yaitu koefisien A dan B, dan ini lain dengan koefisien A dan B pada saat kita bicara mengenai fatigue strength sebelumnya. Nah, faktor A dan B di sini tergantung dari bagaimana kita menghaluskan permukaan dari part kita. Ya. Nah, di sini contoh aja, ini yang atas ini yang paling halus, yang bawah yang paling kasar permukaannya. Ya. Nah, sehingga di sini harga A dan B-nya diperlihatkan. Khusus untuk A, tergantung dari satuan yang dipakai. Ya, apakah satuannya pakai kilopound per square inch atau pakai megapascal. Untuk angka B-nya terlihat di kolom yang ini. Jadi sekarang kalau kita punya komponen, kita tanya itu permukaannya kasar atau halus? Halusnya akibat apa? Misalnya akibat gerinda. Terus informasi mengenai ultimate tensile strength, satuannya megapascal. Kita otomatis dapat A dan juga kita dapat B-nya. Demikianlah mengenai surface factor.
Oke. Kita teruskan. Nah, modifying faktor kedua adalah ukuran. Jadi besar kecilnya komponen yang kita buat akan mempengaruhi endurance limit dari komponen kita, ya. Nah, di sini dibatasi hanya untuk beban bending dan torsion, ya. Kalau untuk aksial tidak ada faktor yang disebabkan oleh ukuran benda kita, ya, sehingga harga faktornya sama dengan 1. Nah, untuk benda yang bending dan torsion, di sini kita pakai 2 macam satuan, ya. Satuan yang atas ini adalah yang inci, satuan yang bawah adalah metrik, ya. Jadi kita mau lihat diameternya benda kita berapa. Di sini asumsinya bendanya bentuknya silinder, ya. Nah, diameter itu akan mempengaruhi endurance limit kita. Sehingga pada saat kita mendesain sebetulnya kayak ini ayam sama telur, mana yang lebih dulu? Untuk tahu endurance limit saya harus tahu ukuran. Untuk tahu ukuran saya harus tahu endurance limit. Jadi kayak ayam dan telur, ya. Jadi biasanya diasumsikan diameternya kira-kira berapa, atau diasumsikan KB-nya kira-kira berapa, lalu kemudian KB-nya dipakai, terus kemudian diiterasi. Jadi ini adalah faktor mengenai yang disebabkan oleh ukuran benda. Nah, tentunya tadi kita tanya, ya, bagaimana kalau ternyata benda kita itu nggak seperti silinder, ya. Nah, kalau benda kita tidak seperti silinder, ada yang namanya efektif diameter atau efektif dimension, ya. Nah, umumnya dipakai kira-kira sekian. Nah, terus kemudian dari sini juga karena ini susah, faktornya kita pakai empiris, ya. Pakai empiris. Nah, di sini ada daftarnya, banyak bisa dilihat di internet. Jadi contohnya misalnya benda kita bentuknya kotak, ya, maka diameter efektifnya adalah sebesar rumus ini, ya, tergantung dari tinggi dan alas dari persegi panjang kita. Demikian juga untuk benda-benda yang lain, kita biasanya cari ke hasil empiris tabel berapa dimensi efektifnya. Nah, inilah mengenai faktor yang disebabkan ukuran. Kemudian ada faktor lain lagi, yaitu disebabkan oleh beban, ya. Pada saat kita bicara mengenai endurance limit untuk spesimen, bebannya bending. Jadi kalau kita sekarang menggunakan untuk beban yang bukan bending, kita harus memasukkan faktor ini tergantung dari jenis beban kita, ya. Nah, ini yang disebut dengan loading factor, faktor beban. Nah, secara umum faktor beban itu bisa dinyatakan dengan rumus seperti ini, ya. Jadi selain harga empiris yang sebelumnya, juga bisa pakai rumus seperti ini. Nah, kemudian untuk harga alfa dan betanya bisa dilihat di sini, ya. Dan nanti kalau dimasukkan keluar nanti rata-ratanya kira-kira seperti ini, dan kolom ini sama persis dengan yang harga sebelumnya. Jadi itulah sedikit cerita mengenai loading factor atau faktor beban. Nah, kemudian
ada lagi yang disebut dengan temperatur factor, ya. Jadi kalau part kita ini kita operasikan di temperatur yang beda dengan temperatur yang dilakukan dalam uji spesimen MOR, maka kita harus menghitung faktor temperatur ini, ya. Rumusnya seperti yang terlihat di kotak di sini. Nah, biasanya pakainya nggak rumus tapi pakainya tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi ada temperaturnya, ya. Lalu kemudian ada rasio antara tensile strength pada operasi komponen kita terhadap tensile strength pada temperatur kamar. Lalu kemudian rasio ini dikenal dengan nama temperature factor, ya. Dan perhatikan harganya tergantung dari satuan temperatur yang digunakan, ya. Jadi biasanya kita pakai tabel ini saja. Sebagai contoh, dioperasikan pada 350 derajat Fahrenheit, ya sudah diinterpolasi saja di antara dua ini. Seperti itu. Ini adalah penggunaan tabel. Lalu kemudian kita bicara mengenai ketidakpastian. Semua informasi yang kita terima sifatnya tidak pasti. Nah, kita mau melihat bagaimana kita mau mengakomodasi ketidakpastian ini. Ya. Jadi kalau kita mau mengakomodasi, misalnya contoh, saya bilang, saya nggak peduli deh dengan ketidakpastian itu. Pokoknya apa yang ini saya dapatkan, KE nggak mau saya pakai. Kalau KE dihapus, artinya kita bilang KE-nya harus sama dengan 1. Ya. Jadi kalau reliability. Nah, kalau KE sama dengan 1, di sini, ya, maka reliability kita adalah 50%. Itu konsekuensi. Kalau Anda bilang saya nggak mau pakai reliability factor, ya udah reliability perhitungan Anda di dalam endurance limit itu cuma 50%. Tentunya ada yang dalam situasi enggak, saya butuhnya lebih dari itu. Berapa? Misalnya saya butuh 95%. Oke ya, kalau 95% pakai hitungan statistik tidak akan saya perlihatkan di sini. Langsung kelihatan, oh berdasarkan tabel ini harganya sekian. Maka ini kita pakai ya sebagai KE. Baik, jadi sudah ada berapa? Sudah ada 5. KA, surface, KB, ukuran besar kecilnya, KC, jenis beban, ya, terus kemudian KD, temperatur, sama KE reliability. Dan sebetulnya masih banyak lagi, cuman untuk kuliah ini kita membatasi pada satu aja kita sebut semuanya. Semuanya tergantung apa? Semuanya tergantung seperti lihat yang di sini ya. Jadi banyak sekali. Residual stressnya ada apa enggak, terus korosi ada apa enggak, lalu frekuensi beban kita kayak apa sebetulnya berpengaruh, tapi biasanya dijadikan satu karena tidak sebesar efek dari KA sampai KE sebelumnya. Nah, dengan seperti ini, sekarang saya mau balik ke belakang. Nah, ini. Jadi kita sekarang sudah melihat bagaimana semua faktor ini yang akan dipakai untuk menghitung endurance limit dari part kita ya dalam persamaan marine KA sampai KE. Kalau KF biasanya dikasih. Nah, kemudian kita maju sekarang ke berikutnya. Nah, kalau di sini kita bicara kayak yang lain lagi nih. Kalau tadi kita bicara mengenai kekuatan si komponen kita. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai konsentrasi tegangan dari komponen kita. Jadi kalau kekuatan itu sifat dari material kita, kalau tegangan adalah sifat dari beban kita. Ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai failure karena beban statis, kita masih ingat ada yang disebut dengan ini,
ya, yaitu stress concentration factor. Ya. Nah, sekarang hal yang sama juga kita pakai di sini, yaitu yang kita sebut dengan stress concentration factor sama notch sensitivity. Ya, jadi ini dikasih, lihat ya, dikasih contohnya ya. Ini ada notch-nya, yang ini tidak ada ya. Nah, di sini sebagai contoh, kalau stress concentration factor ini kita pakai, maka sekarang tegangannya akan naik. Nah, perlu diketahui bahwa untuk beban dinamis, yaitu fatigue, stress concentration factor selalu kita pakai. Ya, kita pakainya gimana? Kita pakainya judulnya agak lain, yaitu kita sebut KF sama KFS. F-nya singkatan dari fatigue. Nah, ini kita lihat bagaimana caranya. Jadi di sini KF adalah fatigue stress concentration factor ya. Jadi sebetulnya hanyalah merupakan perbandingan endurance limit dari spesimen yang nggak ada notch-nya terhadap spesimen yang ada notch-nya. Dan rumusnya atau harus disebutkan bahwa ini bebannya beban apa. Nah, di sini makanya ada dua harga KF ya, yaitu yang untuk bending, satu lagi untuk shear. Jadi bentuknya si rumus ini tergantung dari bebannya juga. Nah, kita membicarakan sekarang, jadi yang kiri untuk yang bending, yang kanan untuk yang shear ya. Nah, kita menghitung yang disebut Q, yang disebut dengan indeks sensitivitas notch atau indeks sensitivitas takian, take ya, notch bahasa Indonesianya take. Nah, lalu kemudian ini tergantung dari material. Kalau untuk cast iron, besi cor itu Q-nya kira-kira 0,20. Nah, ini kita pakai, misalnya kita pakai di sini. Ya. Nah, saya ingin melihat ini. Yang penyebut KT ini sudah kita pernah bahas stress concentration factor di materi mengenai static failure because of static loading ya. Nah, dari sini kita tinggal apa antara Q dengan KF ya. Nah, ini sama sebetulnya rumusnya ya. Nah, namanya adalah disebut persamaan Neuber. Jadi persamaan yang di atas ini itu sama dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, sama ya, cuma disusun sedikit beda. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Pertama, kita harus mencari stress concentration factor, sama seperti kita mencari stress concentration factor di pembebanan statis ya. Chartnya, gambarnya bisa dilihat di bab mengenai pembebanan statis. Lalu materialnya apa? Ya, karena berbeda. Lalu kemudian kita mencari Q. Ya, setelah kita mencari Q, baru kemudian kita hitung KF-nya. Ya. Nah, untuk steel, untuk baja, dan si tensile strength-nya menggunakan satuan kilopound per square inch, kita bisa menghitung akar A. Kalau akar A bisa udah dihitung, tinggal kita masukkan ke rumus yang di atas untuk menghitung notch sensitivity factor ya. Nah, lalu kemudian ini sebetulnya sama. Ini untuk steel ya.
akar A-nya, jadi nggak usah dihitung, tinggal lihat di tabel. Nah, tinggal kita lihat apa yang mempengaruhi satuan apa yang dipakai dalam tensile strength. Lalu kemudian bentuk dari takiannya, ya, seperti apa. Itu di sini tinggal nanti dipakai di sini. Disebutnya parameter Haywood. Ya. Bisa juga pakai chart. Jadi kalau di buku elemen mesin biasanya pakainya chart, ya. Jadi di sini ada notch radiusnya berapa, terus kemudian ditarik ke atas, ya, tergantung ditarik ke atas tergantung Anda pakai material apa, ya. Lalu kemudian juga bebannya apa, seperti terlihat di sini. Sehingga dengan seperti ini, misalnya dari sini Anda bisa narik, oh ternyata notch sensitivity factornya sebesar 0,65, misalnya seperti itu. Nah, dan ini menutup mengenai konsentrasi tegangan, ya. Nah, KF itu biasanya dipakai untuk fatigue calculation, ya. Nah, KF diturunkan dari KT, ya. Nah, kadang kita bilang saya nggak punya ini data mengenai Q atau notch sensitivity. Bagaimana kalau kayak gitu? Ya sudah, kalau kayak gitu pakai saja KT dari pembebanan fatigue. Nah, demikianlah bagian awal dari kegagalan lelah. Nah, di sini yang dipresentasikan adalah mengenai endurance limit, fatigue strength, lalu kemudian faktor-faktor yang memodifikasi endurance limit, dan satu lagi faktor-faktor yang disebabkan adanya konsentrasi tegangan yang kita nyatakan dalam KF. Demikianlah kuliah ini, kita selesai sampai di sini. Kita ketemu di kuliah mengenai fatigue loading berikutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom description. Oke, thank you buat perhatiannya. Kita ketemu lagi.